Oke, halo, selamat malam. Baik, halo, selamat malam. Baik, baik ini betul ya dengan adik Kenzi, Nah, betul ya. Nama lengkapnya adalah adik Kenzi Andriana, iya, betul ya. Nama panggilannya siapa? Kenzi. Kenzi, Oke, adik Kenzi hari ini ditemani oleh siapa? sama. Dengan Bunda, begitu ya. Baik, oke. Kira-kira Bunda kabarnya bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga ya. Baik, Gak ini apa-apa ya, Kak? mhm, Kita double dari HP oke. sama komputer. Oke, tidak apa-apa Bunda. Ini tadi sempat ikut trail class di jam Eh, 3 ya? yang barusan sempat ikut, cuman gagalnya kita kamera gak bisa masuk sama Mm-mm. suara juga kan. Ternyata Heeh. suara masuk, kamera nggak bisa masuk gitu. Jadi disuruh ikut yang sekarang. Oh, oke, baik. Heeh. Tadi sempat join menggunakan dual device, tapi kameranya tidak bisa connect. Iya. Kemudian join menggunakan laptop. Kira-kira laptopnya apakah sudah aman sekarang? Kebetulan kita pakai komputer, Oh, Kak. pakai komputer. Oke, good. It's okay. Mm-mm. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Kita pakai Oke. komputer. Kalau untuk komputernya apakah ada kameranya, Bunda? Kebetulan ada kamera tapi nggak bisa kebuka, makanya kita Oh, pakai begitu. handphone juga. Oke, it's okay. Oke, tidak apa-apa. Jadi, nanti untuk sementara kita seperti ini dulu ya. Jadi, joinnya dual device untuk kameranya. Untuk kamera dan juga audionya adalah dari handphone. Kemudian untuk yang laptopnya adalah untuk pembelajarannya. Seperti itu. Dan juga nanti untuk trial class-nya ini akan berdurasi kurang lebih selama 1 jam ke depan. Paling lambat sampai nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Begitu dan juga wajib didampingi oleh orang tua. Seperti itu. Kira-kira Bunda apakah berkenan Bunda untuk mendampingi kurang lebih selama 1 jam ke depan? Iya, siap Aman ya? insya Allah. Baik, kemudian juga Bunda, untuk trial class ini, untuk anak dan juga orang tua yang mengikuti trial class, wajib untuk muncul juga di satu frame seperti itu. Kira-kira apakah berkenan juga? Mhm. Gimana gimana? Oke, jadi untuk orang tua yang mendampingi Bunda ini wajib untuk ikut juga di satu frame seperti itu. Kira-kira apakah berkenan? Oh, dimasuk video juga ya? Di satu frame seperti itu. Oh, boleh boleh. Boleh Tapi ya? bentar ya. Oke, tidak apa-apa. Adek mungkin, mungkin kalau misalkan Bunda mau prepare dulu boleh. Bunda mau prepare dulu boleh. Ini di off cam kan dulu adek tidak apa-apa. Di off cam kan dulu boleh. Mhm. Oke. Nanti ketika sudah siap, handphonenya di landscape saja ya, atau ditidurkan. Biar nanti kakak bisa melihat semuanya. Bisa melihat Bunda dan juga adik. Seperti itu. Oke. Ada satu. Oke, sudah aman ya. Baik, Kenzi, boleh untuk handphonenya ditidurkan saja, tidak apa-apa, di landscape kan. Ditidurkan biar nanti Bunda juga kelihatan begitu. Handphonenya ditidurkan saja, Mhm. Biar tampilannya, Dititipin dulu. ah, biar tampilannya menjadi landscape, gitu. Oke, siap. Oke. Baik, Adik Kenzi, handphonenya ditidurkan saja di landscape begitu. Nah, oke, biar tampilannya juga lebih jelas ya. Oke, good, thank you. Nah, Gini aja ya. oke. Ditidurkan saja, tapi Kenzi dan juga Bunda kelihatan begitu. Apakah boleh disenderkan begitu Bunda? Ini karena, oh, ini tidak ada senderannya ya Bunda ya kalau ditidurkan ya? Hmm, ini Ah, kayak gini.
Oke, ya sudah tidak apa-apa. Kalau begitu, sebelumnya terima kasih Adik Kenzi dan juga Bunda sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi Trial Class Algorithmic Indonesia, begitu ya. Perkenalkan, nama kakak adalah Mr. Halim, atau dipanggil Kak Halim juga boleh. Kakak merupakan salah satu pengajar dari Sekolah Coding dan juga Desain Algoritmik Indonesia, yang tentunya hari ini akan menemani Kenzi belajar kurang lebih selama 1 jam ke depan. Kita akan belajar coding ya. Wih, coding itu apa, Kak? Nanti akan kakak ajarkan seperti itu. Kemudian nanti untuk durasi trial class-nya akan berdurasi kurang lebih selama 1 jam ke depan sampai nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Barat paling lama seperti itu ya. Kemudian juga seperti biasa, hari ini kita akan ada 4 sesi pembelajaran. Sesi pertamanya yaitu adalah perkenalan. Di sini kakak pengen kenalan dulu sama Kenzi. Kira-kira Kenzi ini umurnya berapa? Kemudian hobinya apa? Kemudian kakak juga pengen tahu minat dan juga bakatnya Kenzi apa. Biar nanti kakak bisa pilihkan kelas yang paling cocok nih untuk adik Kenzi. Seperti itu ya. Kemudian di sesi kedua yaitu adalah sesi praktikal. Jadi nanti di sesi kedua ini kita akan belajar coding ya. Jadi nanti kita akan belajar coding, materi seperti apa yang akan dipelajari, nanti kelasnya bagaimana, kemudian pun nanti juga akan ada sedikit praktek begitu ya. Praktek coding untuk bisa menciptakan game ataupun animasi sendiri. Wah, Kenzi tertarik nggak kira-kira nih untuk belajar menciptakan game? Dari Tertarik ya? Oke, kemudian di sesi ketiga yaitu adalah pengenalan algorithmics. Jadi nanti kakak akan menjelaskan sebetulnya algorithmics ini merupakan sekolah yang seperti apa, kurikulumnya bagaimana, kemudian juga metode pembelajarannya juga seperti apa akan kakak jelaskan. Kemudian di sesi keempat yaitu adalah pendaftaran dan juga biaya lanjutan. Jadi, nanti ketika Kenzinya cocok dan juga semangat untuk belajar, kakak bisa bantu daftarkan di Zoom ini karena tentunya nanti akan ada special prize nih, khusus untuk adik Kenzi, seperti itu ya. Nah, kira-kira sekarang dulu nih, apakah ada pertanyaan dulu dari Kenzi atau mungkin dari Bunda? ada pertanyaannya ada. Belum ada begitu ya. Oke deh, kalau begitu sekarang kakak langsung saja move ke adik Kenzi ya. Wah, namanya bagus sekali nih ya, Kenzi Andriana ya. Andiana. Andiana ya, bukan Andriana ya. Oke. Kenzi nama panggilannya siapa? Kenzi ya, betul ya. Oke. Kenzi sekarang umurnya berapa ini? 10 10 tahun. Oke, good. Kemudian Kenzi sekarang tinggalnya di kota mana? Tasikmalaya Oh, Tasikmalaya. Oke. Kemudian Kenzi, sekarang sudah kelas berapa nih sekolahnya? kelas 5 Kelas 5 SD. Wah, good. Sudah besar nih. Hari ini masuk sekolah, Kenzi? masuk. Masuk ya. Gimana nih sekolahnya hari ini? Menyenangkan? Mhm. Seru ya? Oke deh. Kemudian hari ini Kenzi belajar apa aja nih di sekolah? Belajar Mhm. tentang IPA. Oh, tentang IPA. Oke, kira-kira materinya masih ingat nggak, Kenzi? Belajar apa masih ingat Masuk. nggak kira-kira? Oke. Boleh dong ceritain sedikit ke kakak. Tadi Kenzi belajar apa? Belajar IPA-nya. tentang cahaya. Oh, tentang eh, manusia, mohon maaf. Tentang cahaya matahari. Oh, tentang cahaya matahari. Oke, berarti belajar tentang planet-planet seperti itu ya. Oke, kira-kira Kenzi suka nggak dengan pelajaran IPA? Nggak terlalu. Oh, nggak terlalu. Karena apa, Kenzi? Karena apa kira-kira? Kenapa nggak terlalu suka sama IPA? Karena apa? Banyak teorinya atau mungkin susah, Kak, gitu. Karena apa, Susah. Kenzi kira-kira? Oh, susah. Oke, it's okay. Kemudian, kalau misalkan pelajaran matematika, kira-kira suka nggak matematika? Enggak. Oh, oke. Karena apa nih kalau misalkan nggak suka matematika, Kenzi? Susah. Susah juga. Oke, it's okay, Kenzi. Nah, kemudian Sukanya kalau apa tuh? yang disuka apa nih, Kenzi, kalau di sekolah? Pelajaran paling suka apa? Belajar bahasa Inggris sama PJOK. Wah, good. Suka bahasa Inggris. Wah, keren. Kenzi, kenapa nih suka belajar bahasa Inggris? Nggak tahu kayak suka aja. Nggak tahu karena suka aja. Wah, good. Apakah Kenzi suka nonton film? Enggak.
Oh, kurang. Kalau misalkan main game, kira-kira suka nggak? Kak, Suka ya. Mungkin karena dari situ seharian juga. main game, Kak. Oh, wah, sukanya main game. Seharian Oke. main game Mhm. sama komputer. Oh, begitu. Oke. Oke, Kenzi, is okay. Nah, mungkin karena itu juga ya Kenzi suka belajar bahasa Inggris ya. Karena kan di permainan di komputer kan banyak tuh istilah-istilah bahasa Inggris mungkin ya. Seperti itu ya Kenzi ya. Iya. Mhm. Oke, kemudian kalau misalkan pelajaran PJOK karena apa? Karena seru ya? Atau bagaimana? Karena suka main bola. Suka main bola? Wow, good. Oke. Kemudian kakak pengen tahu nih, kira-kira hobinya ngapain Kenzi? Main bola Main bola? Oke, main bolanya sama teman-teman? sama adik. Oh, sama ade. Oke. Kemudian selain main bola, kira-kira Kenzi suka apa lagi? Main game. Main game? Oke. Kalau main game, kira-kira suka main game apa? Kayaknya Roblox. Roblox, oke. Kalau di Roblox suka game yang seperti apa, Kenzi? Game perang. Game perang. Oke, game war begitu ya. Oke. Selain Roblox, kira-kira apakah ada lagi? Juga ada. Nggak ada. Oke. Kalau misalkan game nih, Kenzi paling suka game yang genrenya seperti apa? Genre permainannya. Perang paling. Oh, perang paling suka perang ya. Oke. Dan cuman Roblox ya, Kenzi ya? Ya. Oke, good. It's okay. Nah, di sini kan Kenzi suka sekali ya, suka sekali dengan komputer begitu ya. Kemudian juga suka main game begitu ya. Dan game yang paling favorit adalah game di Roblox ya, yang genrenya adalah perang ya atau war seperti itu. Oke, tapi Kenzi nih, Kenzi pernah nggak sih terbayang untuk bisa menciptakan game sendiri begitu? Mhm. Pernah nggak kira-kira? Pernah ya? Oke, kira-kira kalau misalkan Kenzi, andai kata nih, kamu sekarang sudah bisa menciptakan game, kira-kira Kenzi ingin menciptakan game yang seperti apa? Seperti bola, perang. Oke, seperti bola dan perang. Oke. Kemudian kalau karakternya nih, Kenzi ingin membuat karakter yang seperti apa? Apakah manusia atau mungkin karakter-karakternya seperti karakter-karakter superheroes seperti itu? Kenzi pengen yang seperti apa? Manusia. Manusia ya? Oke, biar gamenya terasa lebih real begitu ya. Lebih dekat dengan Kenzi seperti itu. Good. Oke, good job sekali Kenzi. Ternyata di sini Kenzi ini bukan cuma suka main game, tapi juga punya ketertarikan yang besar juga ya terhadap pembuatan game juga. Dan ini adalah hal yang bagus juga nih Kenzi. Karena nanti di sini kita akan belajar untuk bisa menciptakan game sendiri begitu. Biar nanti Kenzi bisa lebih produktif lagi gitu ya. Dan tentunya Kenzi menciptakan ataupun mengembangkan game sendiri itu lebih menyenangkan ya daripada main game. Karena apa? Karena di sini kita akan bisa mengembangkan game-game yang kamu suka begitu. Dengan karakter yang kamu suka, kamu akan mendesain sendiri, kamu akan mengembangkan sendiri begitu ya. Kemudian nanti ketika gamenya pun juga sudah jadi, gamenya pun juga bisa diupload ke Play Store ataupun di Roblox Studio. Yang artinya nanti ketika game kamu rame, banyak yang memainkan, kamu juga akan mendapatkan royalti ataupun hasil penjualan dari game kamu. Dan ini merupakan langkah awal untuk Kenzi bisa menjadi seorang programmer, begitu ya. Programmer itu apa, Kak? Programmer itu adalah orang yang bisa menciptakan banyak hal. Dan sekarang ini, Kenzi, di era digital saat ini, programmer salah satu profesi ataupun keahlian yang sangat dibutuhkan di era digital. Begitu yang artinya ini juga bisa menjadi investasi yang sangat baik untuk adik Kenzi. Seperti itu. Kemudian ngomongin juga tentang masa depan nih Kenzi. Kira-kira Kenzi sudah tahu belum? Kalau misalkan sudah besar nanti, cita-citanya mau jadi apa? Belum. Oh, belum tahu. Oke, tapi kalau kira-kira dulu nih, Kenzi pengen jadi apa kamu? Terakhir-terakhir ini, pemain sepak bola kah? Atlet? Atau mungkin game developer ya, pengembang game karena Kenzi suka main game? Atau mungkin bahkan programmer nih?
Kira-kira Kenzi ingin jadi apa? Pemain bola. Pemain bola. Oke, good. Nah, oke, nanti kita di sini belajar dulu ya. Kita belajar untuk bisa menciptakan game bolanya dulu ya. Jadi nanti nama gamenya adalah Kenzi Football Club begitu ya. Atau mungkin nanti Kenzi Champion Leagues begitu ya. Yang dimana nanti gamenya juga bisa diupload ke Play Store ataupun di Roblox Studio begitu ya. Nah, nanti akan kakak ajarin untuk bisa menciptakan game sendiri. Begitu. Oke, good. Nah, sekarang kakak mau ke Bunda dulu nih. Oke, sebelumnya selamat malam Bunda. Baik, Bunda. Hmm. Kakak izin bertanya, ini kemarin yang mendaftarkan Kenzi kira-kira siapa? Saya sendiri. Bunda sendiri, begitu ya. Baik, Bunda. Sebelumnya, apakah Bapak juga sudah mengetahui tentang kegiatan di malam hari ini begitu? Mengetahui kebetulan ada Baik. sih di belakang. Oke, baik. Kemudian Bunda kemarin apa nih pertimbangannya dari ayah dan juga Bunda begitu ya, mengikutkan Kenzi ke bimbingan coding. Kira-kira bagaimana? Karena memang sebelumnya pernah mengikuti Oh, apa sama yang mhm, seperti kayak gini juga kan. Anaknya juga kelihatan udah apa namanya? Karena mungkin udah tiap hari megang komputer juga kali ya. mhm. Jadi eh kali apa dibilangnya bisanya itu disembunyikan gitu. Jadi Oh, kelihatannya begitu. kalau udah dipraktekin. Oh, begitu. Oke. Baik, baik. Udah saya izin bertanya, Bun, kalau misalkan saya boleh tahu kemarin itu online juga, Bun, basisnya? Mm-mm, Oh, sama online juga. Zoom. Kalau boleh tahu dari mana ya, Bun ya? Dari mana ya? Lupa lagi. Oh, Lupa baik. lagi soalnya. Oke, berarti itu sudah sempat mengikuti bimbingannya ya, Bun ya? Sempat Oh, begitu. Baik, kalau boleh tahu, Bun. waktu lagi COVID. Oh, COVID kemarin. Baik. Kalau boleh tahu kenapa tidak dilanjutkan, Bun, yang kemarin itu, mohon maaf. Kebetulan kan saya pribadi sibuk juga kan, lagi Mhm. mengikuti ujian juga. Oke, Terus kan baik. anak nggak ke ini gitu, terus Mhm. sakit jadinya berhenti, sempat berhenti. Oh, begitu. Baik, Bunda. Oke, baik. Kemudian nih Bunda. Oh, oke. Nah, kemudian nih Bunda, kira-kira nih, kalau misalkan nanti ternyata Kenzinya cocok, kemudian juga sudah bergabung dengan Algorithmix begitu. Nantinya, kira-kira harapan dari ayah dan juga Bunda setelah Kenzi bergabung kira-kira apa? Ya kalau orang tua mah sih harapannya yang penting kan anaknya enjoy aja gitu kan. Jadi mengikuti apa yang kemauannya dia. Mungkin dia kan tiap hari main game, berarti kan kuatnya di sana gitu. Mhm, Ya, sebisa mungkin berkembang di sana. mhm. Oke, baik. Oke, terima kasih Bunda. Nah, tentunya di sini kami akan mengarahkan anak-anak begitu ya, terutama di Kenzi untuk belajar. Belajarnya belajar apa nih Kak? Belajarnya adalah belajar coding dan juga desain begitu ya. Yang tentunya di sini kami akan arahkan nih potensi dan juga minat yang sudah dimiliki oleh adik Kenzi begitu ya di bidang game ataupun di bidang komputer kita akan arahkan ke hal yang lebih produktif lagi, yaitu adalah belajar coding. Nah, tentunya belajar coding ini manfaatnya sangat besar sekali ya Bunda ya untuk anak-anak. Di Iya. antara lain apa, Kak? Kalau untuk sekarang ini? Kalau untuk sekarang ini tentu akan mampu mengembangkan logika berpikir, Bunda. Karena tentunya pembelajaran coding itu erat kaitannya dengan penyusunan kode atau perumusan program, begitu ya. Yang tentunya di sana ada pelajaran matematika, ada pelajaran bahasa Inggris, kemudian juga tentunya akan mengasah keahlian IT-nya. Dan juga tentunya karena outputnya adalah untuk menciptakan game, begitu ya tentunya akan mampu mengembangkan kreativitas dan juga memunculkan ide-ide kreatif. Dan juga Bunda, tentunya ini merupakan langkah awal ya untuk adik Kenzi bisa menjadi seorang programmer. Begitu yang dimana programmer ini merupakan salah satu profesi yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Kalau misalkan nanti dari ayah dan juga Bunda ingin mengarahkan adik Kenzi untuk bisa menjadi seorang programmer. Seperti itu. Nah, kemudian Bunda, nantinya kalau misalkan Kenzinya cocok dan juga semangat untuk belajar. Apakah nantinya juga akan didukung Bunda untuk mengikuti kelas selanjutannya seperti itu? Insya Allah kalau ada kemauan anaknya gitu. Karena Oke. yang dulu juga kan sempat berhenti itu karena anaknya gak mau lanjut juga. Terus Oh, kan begitu. emang kesibukan kitanya juga gitu. Mhm. Oh, Jadinya baik. nggak dilanjutin. Hmm. Mudah-mudahan Mhm. kalau anaknya mau ya. Oh, baik.
Bunda, berarti kakak izin bertanya itu tidak maunya di tengah-tengah jalan begitu, Bun? Enggak. Jadi kita udah sampai selesai. Nah, Oh, sudah kita jadi selesai. ada lanjutan kan. Pas Betul. mau lanjut, kita berhenti gitu. Oh, begitu. Baik. Oke, 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 baik, baik. Tapi programnya sampai habis ya, Bun ya? Kita Oke. kebetulan pas sampai dapat juga ini sih dulu Sertifikatnya. apa namanya? Mm-mm. Oke. Sampai Berarti, mhm. Oke, baik. Berarti Kenzi sudah pernah belajar coding ya sebelumnya ya? nah, Oke, codingnya apa nih Kenzi kalau misalkan kakak boleh tahu? apa Scratch? lagi? Scratch bukan kira-kira? Ini kayak apa ya? Dulu itu ya semacam Mhm. game-game kayak gitu. Sama gitu. Oke, sama Karena ya? kita kurang tahu juga ya kalau ini anak udah ngerti gitu. Oke, oke. Soalnya pas begitu praktek, ini Mhm. anak udah bisa aja gitu deh. Oke. Berarti kalau misalkan di COVID kemarin, berarti sekitar 3 tahun yang lalu ketika Kenzi umurnya 7 ya Bunda ya? Iya. Oke, baik. Siap. Oke. Nah, kemudian Bunda. eh kemudian nih, nanti nih ketika Kenzi sudah bergabung. Apakah untuk jadwal nih kira-kira Bunda, kalau untuk seminggu satu kali, apakah kira-kira aman? Mhm. Seminggu satu kali? Mungkin kita ngeliat jadwal kita juga ya karena Mhm. saya pribadi sering keluar malam Mhm. itu kalau ikutan belajar. Belajar kan posisinya kerja malam. Oke, baik. Kalau ada event-event itu malam gitu. Kalau bisa siang ya siang, kalau bisa malam ya malam. Oke. Baik, Bunda. Jadi nanti sekilas saja untuk kelas lanjutannya seperti apa. Mhm. Jadi nantinya untuk kelas lanjutan ini akan ada dua pilihan kelas, kelas private dan juga kelas grup. Nah, kalau di kelas grup ini nanti jadwalnya adalah seminggu satu kali, Bunda. Jadi nanti jadwal yang menyediakan adalah dari kami. Kemudian nanti Kenzi sendiri yang memilih kira-kira mau di hari apa dan juga di jam berapa. Kemudian kalau di kelas private tentunya kelasnya akan lebih fleksibel, betul-betul menyesuaikan dari kesibukan dari adik Kenzi. Nah, ini sebagai gambaran saja, Bunda. Sebagai gambaran saja, nanti kira-kira Kak, jadwalnya seperti apa sih Kak kalau di kelas grup? Nah, ini Kakak izin untuk share screen dulu ya, Bunda ya. Karena sebetulnya kami ini kalau untuk jadwal, kami ready setiap hari, Bunda. Ready Hmm. setiap hari, tapi kalau untuk sementara, kami ada di hari ini nih, Bun. Sebentar. Nah, Bunda requestnya di sore hari ya? Sore atau siang begitu ya? Kebetulan tadi pas saya daftar itu baru hari ini. Maksudnya Hari Bunda? ini daftarnya. Mm-mm. Tadi ngambil jam 18, cuman tadi kan ada kendala. Oke. Jadinya Baik. sama hostnya Dialihkan pindah jam jadwal 7 ke begitu ya? sekarang gitu. Oke. Nah, misalkan dulu nih Bunda, kalau misalkan nih, ternyata Kenzinya cocok dan juga bergabung. Kira-kira Bunda lebih prefer untuk bimbingannya di weekdays, Senin sampai Jumat, apa weekend, Sabtu dan juga Minggu? Kira-kira mau di hari apa? Kalau anak sih Sabtu Minggu kan emang di rumah ada. Cuman Mm-mm. kalau saya Sabtu Minggu justru gak ada Ada liburnya gitu. kegiatan. Sabtu Minggu Oh, begitu. kegiatannya di Sabtu Minggu juga. Mhm. Kadang minggu-minggu sekarang aja udah full satu minggu di luar. Oke. Pulang Baik. malam jam 12 gitu. Jadi Oh, baik. ini juga Baik, baik. Kalau misalkan sore, Bunda. Sore jam 4. kita kebetulan standby dari duhur. Oh, Ya mungkin maksudnya? kalau itu mah mungkin nanti ya nyari waktu lagi di ininya. Kalau schedule-nya kalau bisa Mhm. gimana ya? Kita nggak bisa ngejanjiin hari apanya gitu. Oke, baik. Oke, oke. Jadi sebagai gambaran saja Bunda nantinya, kalau Mm-mm. jadi jadwalnya adalah seperti ini Bunda. Kami bimbingannya akan seminggu satu kali kalau di kelas grup. Seperti ini, Mm-mm. gitu ya. Let's say nih. Berarti kan satu minggu itu yang penting satu minggu itu ngambil satu kali ya? Betul. Satu minggu Iya, itu betul satu kali. sekali Bunda. Betul sekali. Dan sebetulnya kami tidak, kalau untuk Kenzi nih, di usianya Kenzi yang sudah 10 tahun ini tidak perlu didampingi oleh orang tua sebetulnya.
Yang Oh penting, gitu. Kenzi sudah bisa untuk mengoperasikan komputernya. Dalam artian apa? Ya. Sudah bisa menghidupkan komputer. Kemudian nanti Mm-mm. untuk pembelajarannya pun kami tidak akan menggunakan Zoom pun. Jadi nanti kami sudah akan ada satu platform yang dimana nanti isinya tuh full pun. Di situ sudah ada. Jadi nanti sudah ada online lesson ya. Jadi nanti pembelajarannya akan lewat situ. Nanti akan kakak jelaskan. Oke, jadi aman sebetulnya kalau misalkan Kenzi ambil di weekend seperti itu karena Oh tidak perlu gitu. didampingi seperti itu. Nah, kalau begitu ini langsung saja kakak lihatkan kelas yang akan diikuti oleh adik Kenzi nih. Nah, sebetulnya kakak ada dua pilihan nih untuk adik Kenzi ya. Karena di sini kakak lihat Kenzi suka sekali dengan pelajaran komputer begitu ya. Suka main game begitu ya. Kemudian juga ada ketertarikan dengan pembuatan game juga begitu. Nah, yang tentunya di sini kita akan belajar nih ya. Kita akan belajar untuk bisa menciptakan game sendiri. Dengan apa Kak? Dengan coding. Nah, Kenzi kan pernah belajar coding ya, Kenzi ya. Menurut Kenzi nih, Kakak mau tanya dulu. Menurut Kenzi coding itu apa? Menurut Kenzi. Hmm, Boleh fungsinya atau mungkin boleh setahu Kenzi aja nggak apa-apa. apa artinya itu? Coding. Menurut Kenzi coding itu apa? Misalkan coding itu belajar komputer Kak, atau mungkin coding itu fungsinya untuk menciptakan game Kak. Boleh nggak apa-apa, terserah Kenzi. Menurut Kenzi coding itu apa? Menciptakan games begitu ya. Betul sekali. Jadi, coding itu sebetulnya apa, Kak? Coding itu sebetulnya merupakan bahasa pemrograman atau bahasa komputer begitu ya. Jadi sama nih seperti Kenzi belajar bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris itu kan kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang tinggal di luar negeri begitu ya. Yang tinggal di Inggris, yang tinggal di Eropa begitu ya. Nah, kalau coding kita gunakan untuk berkomunikasi dengan komputer begitu. Dan fungsinya adalah untuk memberikan perintah. Kalau misalkan bahasa Inggris kan kita tidak bisa ya, nggak bisa begitu hanya full memberikan perintah. Tentu ada timbal balik. Nah, kalau belajar coding itu kita fungsinya hanyalah satu arah. Artinya hanya kita nih yang bisa memberikan perintah. Tentu komputer tidak bisa memberikan perintah balik ke kita. Seperti itu ya. Nah, karena di sini Kenzi suka belajar game, nah kakak ada dua pilihan nih untuk adik Kenzi. Kira-kira kamu lebih tertarik untuk belajar menciptakan game dua dimensi atau game tiga dimensi kira-kira? Buat game dua dimensi dulu. Dua dimensi dulu ya. Oke, good. Nah, kalau begitu, kita akan masuk di kelas namanya adalah Visual Programming atau kelas pemrograman visual begitu. Nah, di kelas ini kita akan belajar coding. Codingnya coding apa, Kak? Codingnya merupakan coding Scratch, begitu ya. Scratch itu apa, Kak? Scratch itu merupakan bahasa pemrograman visual yang diperuntukkan khusus untuk anak-anak, begitu ya. Nah, jadi dari teman-teman yang sini umur 8 tahun sampai 11 tahun rata-ratanya itu adalah belajar Scratch, begitu. Nah, nanti di sini Kenzi akan bisa menciptakan berbagai hal nih. Di antaranya apa, Kak? Nanti Kenzi bisa menciptakan animasi. Animasinya seperti apa, Kak? Animasinya adalah seperti ini, Kenzi. Nah, di sini diciptakan oleh adik Kenzo ya. Umurnya baru 7 tahun, Kenzi. Nama animasinya adalah Strong Cat Fight atau pertarungan kucing kuat, begitu ya. Tentu, di sini nanti Kenzi bukan cuma belajar coding, tapi di sini akan belajar desain juga. Akan belajar menggambar, begitu ya. Nah, nanti di sini Kenzi akan belajar ini. Oke. Nah, oke. Dan nanti pun animasinya Kenzi bisa kita hidupkan ya. Bisa kita jadikan suatu animasi, kartun, ataupun game sendiri nantinya. Nah, oke. Kemudian nanti pun Kenzi juga bisa mengembangkan game sendiri. Nah, di sini diciptakan oleh Hairah. Umurnya baru 8 tahun. Nama gamenya apa, Kak? Nama gamenya adalah Anjing versus Kucing. Gitu ya. Dan tentunya Kenzi, sudah banyak sekali nih siswa-siswi kami yang sudah berhasil mengupload projectnya di Play Store. Begitu ya. Yang artinya gamenya sudah berhasil jadi nih, sudah berhasil dimainkan.
Nah, kemudian gamenya juga tentunya sudah banyak di-download oleh banyak orang. Seperti itu. Nah, oke. Nanti pun ketika gamenya Kenzi sudah jadi, nanti pun Kenzi juga bisa mengupload gamenya di Play Store. Nah, ataupun game seperti ini. Ini adalah gamenya buatan adik Rafael, umurnya 10 tahun. Nama gamenya adalah Geometry Dash. Nah, Kenzi kira-kira kamu tahu nggak nih game Geometry Dash? Pernah dengar nggak? Pernah. Pernah dengar ya? Tahu juga ya? Nah, di sini ada salah satu murid kami nih yang berhasil untuk meniru atau menciptakan game seperti Geometry Dash. Nanti pun di sini kamu juga bisa kembangkan sendiri, begitu ya, dengan karakter yang kamu buat, dengan objek yang kamu ciptakan sendiri, dengan desain game yang kamu kembangkan sendiri, begitu ya, dengan kreativitasnya Kenzi. Kemudian pun nanti obstacle-nya ataupun tantangannya nanti bisa disesuaikan juga Kenzi. Jadi nanti per levelnya akan dibuat semakin sulit pun juga bisa. Seperti itu. Ataupun game seperti ini nih. Game ciptaan adik Evelyn. Umurnya 10 tahun juga. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kira-kira dulu nih, Kenzi, kalau misalkan kamu sudah bisa menciptakan game, kamu ingin menciptakan game seperti yang mana? Mungkin Game, perang. game perang ya? Kita mau gamenya game perang ya? Oke, nanti kita belajar untuk menciptakan game perang di sini ya. Nah, sekarang kita coba masuk dulu nih. Kira-kira nanti di kelas pemrograman visual kita akan belajar apa aja sih, Kak? Nah, tentunya di sini pertama kita akan belajar yang namanya Scratch. Nah, seperti tadi Kakak bilang, Scratch itu merupakan bahasa pemrograman visual yang memang diperuntukkan untuk anak-anak. Nah, Kakak sekarang mau tanya nih, Kenzi. Kira-kira untuk penyusunan programnya kamu masih ingat nggak? Kira-kira yang kamu pelajari dulu seperti apa? Lupa lagi. Lupa ya? Oke, jadi nanti penyusunan programnya adalah seperti Kenzi menyusun balok ataupun menyusun puzzle seperti ini. Nah, dari penyusunan program seperti ini, nanti Kenzi akan bisa kembangkan animasi ataupun game sendiri, begitu. Nah, yang tentunya di sini Kenzi pun nanti akan bisa mengembangkan karakter ataupun desain yang Kenzi tentukan. Nah, kemudian nanti di sini kita akan belajar apa aja sih, Kak? Pertama, di sini tentunya Kenzi akan belajar coding, itu tadi ya. Kita akan belajar bahasa pemrograman. Kemudian nanti di sini pun Kenzi juga akan tentu belajar desain untuk membuat animasinya, untuk membuat desainnya, begitu ya. Nanti setelah Kenzi sudah berhasil nih belajar coding dan juga desainnya, kita akan belajar untuk mengembangkan game sendiri nantinya, mengembangkan game dan juga kartun, begitu ya. Dan tentunya untuk berhasil menciptakan game ataupun animasi yang kamu mau, Kenji, kita tidak mungkin cukup hanya dalam waktu 1 jam ya. Kita perlu proses dulu nih. Nah, maka dari itu di malam hari ini kita akan berkenalan lagi dengan coding Scratch, begitu ya. Jadi nanti di sini kita akan praktek Scratch, begitu ya. Kenji akan berperan menjadi seorang robot. Nah, robotnya ini diminta oleh profesor untuk terbang keluar angkasa. Nah, untuk terbang keluar angkasa. Tapi masalahnya, Kenzi, di sini roketnya belum ada bensin ya, belum ada koinnya. Dan tugas Kenzi adalah untuk menyusun program biar robotnya ini mau jalan, biar robotnya mau mengumpulkan koin. Seperti itu. Dan sekarang, kakak izin untuk stop share dulu. Kemudian kakak akan berikan link platform pembelajaran ke adik Kenzi. Oke, nah ini juga nanti akan berkaitan juga nih dengan pembelajarannya kira-kira seperti apa sih Kak? Nah, oke, untuk linknya akan Kakak kirimkan di kolom chat Zoom gitu ya, kolom chat Zoom. Sudah Kakak kirim di sana? Hmm. Nanti udah masuk. Oke. Kemudian nanti setelah berhasil, Kenzi boleh untuk di-share screen dulu ya. Nanti untuk login dan juga passwordnya akan Kakak pandu setelah itu. Gitu. Oke. Kalau Kenzi kira-kira tahu nggak share screen-nya ada di mana? Kalau misalkan kesulitan, boleh konfirmasi ke kakak ya. Gini, gini.
Hmm? Oke. Hmm? Aman, Kenzi? Apakah ada kendala untuk share screen-nya? Oke, good job. Thank you, Kenzi. Nah, oke. Untuk login dan juga passwordnya, ini sudah dibuatkan oleh tim CS. Jadi nanti ini kalau misalkan Kenzi mau diganti, boleh ya. Nanti tinggal request ke kakak, Kak, ini loginnya terlalu panjang. Tolong diganti ya, Kak. Boleh, nanti akan kakak ganti. Oke, sebentar Kenzi. Ini kakak buatkan dulu kelasnya. Oh iya bagus. Naik motor Oke, good. Nah, sama aja. kemudian untuk loginnya ini nih Kenzi. Oke, ini kakak kirimkan di kolom chat lagi. Boleh tolong dicek lagi, Kenzi? Good. Oke, betul. Kolom chatnya ini. Yang loginnya itu, Kenzi, betul? Sudah betul? Tunggu gak kelihatan ini. Oh, Ini gini caranya. Hmm. 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 Yang mana ya ini? Ini Bunda, login ini apakah terkirim di Bunda? Ada tapi bentar ketutup ini. Nah. Ketutupan Zoom-nya ya? Oke. Iya. Nah, jadi nanti untuk sementara, untuk password dan juga login, kita menggunakan ini ya. Nanti, kalau misalkan Kenzi mau diganti juga boleh. Klik oke. Andriana, A-nya double ya. Andriana. Oke, passwordnya adalah 6728. Oke, good. Nah, oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke platform pembelajaran algoritmik ya, Kenzi ya. Jadi nanti semua pembelajaran, semua modul, semua praktikal akan bisa diakses melalui platform pembelajaran ini. Begitu. Jadi tidak akan melalui Zoom kembali. Seperti itu ya. Nah, kemudian selain menjadi platform pembelajaran, di sini pun juga bisa menjadi sosial media untuk adik Kenzi. Jadi nanti di sini Kenzi bisa menambah teman, begitu ya. Bisa berinteraksi, kemudian pun nanti Kenzi juga bisa mengupload project, bahkan nanti pun juga akan ada perlombaan-perlombaan yang bisa kamu ikutin juga, begitu ya. Nah, yang tentunya di sini algoritmik itu bukan cuma tersebar di Indonesia, tapi sudah tersebar di 90 negara, Kenzi. Yang artinya nanti pun kamu juga bisa berkenalan dan juga berinteraksi dengan teman-teman yang tinggal di luar negeri. Seperti itu ya. Nah, kemudian, jadi seperti tadi kakak bilang ya, jadi nanti pembelajarannya tidak akan menggunakan Zoom kembali, tapi akan menggunakan platform pembelajaran ini melalui link yang sudah kakak berikan ini. Nah, nanti untuk pembelajarannya lewat apa, Kak? Nanti Kenzi bisa langsung saja klik yang bagian online lesson. Nah, nanti ketika sudah bergabung, untuk setiap pertemuannya akan melalui online lesson. Seperti itu. Nah, kita klik dulu, kita izinkan boleh? Izinkan, Oke, izinkan. it's okay. Nah, it's okay. Nah, Jangan jadi terlalu nanti, cepat atuh. jadi nanti Kenzi, pembelajarannya akan lewat sini ya. Jadi nanti ketika pembelajaran dengan tutornya, Kenzi bisa langsung saja klik yang start lesson. Nanti ketika sudah ada pembelajarannya, Kenzi sudah akan bisa mengikuti gitu. Nah, sekarang belum ada Kenzi. Nanti pembelajarannya akan seperti ini ya. Kita akan menggunakan platform pembelajaran ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita bisa move back dulu nih ke bagian berandanya lagi. Kita back. Kita boleh ini nih, main. Ini nih Kenzi, di bagian atas.
main ini nih. Nah, Hmm. oke, kelihatan nggak ya? Ini kelihatannya ketutupan sama zoomnya, Kenzi. Di tab sebelumnya. Ini nih. Oke, nah, jadi nanti pembelajaran akan melalui online lesson ini. Nah, kemudian kalau misalkan Kenzi nih, Kak, aku pengen lihat nih project-project dari teman-teman yang lain. Ceknya di bagian mana? Ceknya di bagian community. Nah, ceknya di bagian community. Nah, di sini adalah tampilan dari seluruh project ya, Kenzi ya. Dari siswa-siswi kami yang dari umurnya 5 tahun sampai yang umurnya 17 tahun. Dari pembuatan desain sampai ke pembuatan game 3 dimensi, semuanya ada di sini. Mau yang di Scratch, mau yang di Roblox, mau yang 2 dimensi, semuanya ada di sini. Begitu ya. Jadi nanti Kenzi tinggal lihat-lihat aja nih kalau misalkan Kenzi ingin mencari aspirasi, ingin mencari inspirasi begitu ya. Nanti Kenzi tinggal cari aja nih sesuai dengan game ataupun animasi yang Kenzi ingin ciptakan sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau misalkan Kenzi ingin menciptakan gamenya nih Kak, nanti Kenzi bisa klik yang mana? Kenzi bisa klik yang bagian laboratori. Nah, ini nih, laboratori. Nah, ini adalah tempat di checklist dulu bagian bawah Kenzi ini. Nah, di checklist, oke, good. Kemudian Garrett, I'll follow the rules. Jadi nanti pun Kenzi juga akan diberikan lab eksklusif ya. Jadi lab ini adalah tempat untuk Kenzi bisa berkreasi tanpa harus menunggu bimbingan ataupun tutor yang mengajar. Seperti itu ya. Jadi Kenzi daripada nanti sehabis pulang sekolah nih, daripada Kenzi main game, mending kita praktekkan kembali nih. Atau kita review ulang materi ataupun project yang sudah diajarkan oleh tutor sebelumnya. Seperti itu. Nah, kalau begitu, sekarang kita bisa langsung saja ke bagian course-nya, Kenzi. Nah, kita ke sini nih, ke course. Oke, oke. Sekarang kita akan berkenalan dulu ya dengan praktek coding Scratch. Kita pilih yang nomor 1, Kenzi. Nah, kita pilih yang nomor 1. Oke. Kita tunggu dulu ya. Oke, kita tunggu dulu ya, Kenzi ya. Oke, good. Nah, kita bisa klik continue dulu, Kenzi. Oke, nah di sini Kenzi akan berperan menjadi robot. Nah, robotnya ini diminta untuk mengambil semua koin yang ada di depan ya. Nah, cara menggerakkannya bagaimana nih Kak? Kita harus menyusun program dulu. Oke. Nah, programnya ada di sebelah mana Kak? Programnya ada di sebelah kiri. Nah, di sini sudah ada 3 puzzle. Puzzle pertama adalah puzzle berwarna biru. Baru tuliskan step forward. Kira-kira Kenzi tahu nggak artinya apa? Step forward. Ke depan, Betul sekali. Good job. Kemudian kalau turn left, kira-kira artinya apa? Tahu nggak? belok ke kiri, Good job. Kemudian kalau turn right, belok ke kanan. good job. Nah, kira-kira nih susunan programnya bagaimana ya? Biar robotnya ini mau maju ke depan. Kita butuh puzzle yang mana? Betul, kita butuh puzzle yang warna biru. Kita susun di sini nih, Kenzi. Nah, good job. Karena di sini ada 3 koin, artinya kita butuh 3 langkah. Artinya kita juga butuh 3 puzzle warna biru. Good. Oke. Satu lagi. Oke, good. And then click run, Kenzi. Oke. Yang dipelajari Kenzi dulu ini bukan ya? Seperti ini bukan? Iya, Seperti ini ya? Oke, good. Nah, kira-kira susunan programnya bagaimana nih, Kenzi? Good. Oke.
Oke, good. Oke. And then kita klik run. Good job. Oke, good. Nah, di sini Kenji diminta untuk mengambil box berwarna merah. Kemudian kita taruh di tombol hitam ini. Kemudian kita ambil koin yang ada di ujung. Kira-kira susunan programnya seperti apa, Kenji? Mhm. Oke. Mhm. Are you sure, Kenji? Susunan programnya seperti ini? Apakah sudah yakin? Sudah. Oke, coba diklik run. Nah, oke, kurang tepat ya. Nah, kira-kira seperti apa nih, Kak? Nah, ini kakak koreksi sedikit ya. Jadi, betul, pertama kita harus berjalan dulu satu langkah. Nah, kita jalan dulu satu langkah. Oke. Yang put cargo bisa ditaruh dulu, Kenzi. Bisa dihilangkan dulu yang put cargo. Nah, oke. Nah, oke. Baru setelah itu kita ambil boxnya. Nah, oke. Setelah itu bagaimana, Kenzi? Nah, ingat, kita masih harus berjalan sampai ke tombol hitam ini, Kenzi. Artinya, betul, kita butuh berjalan dulu nih. Butuh berapa langkah kira-kira? 1, 2. Artinya, kita butuh 2 langkah. Good job. Setelah itu, kita taruh boxnya. Good. Setelah itu, kita ambil sisa koin yang ada di ujung. Good job. Oke, and then click run. Good. Oke, good job, Kenzi. Kita move ke level berikutnya. Klik continue. Nah, klik continue lagi boleh. Nah, di sini Kenji diminta untuk berjalan otomatis. Kira-kira kita butuh puzzle yang mana nih, Kenji? Oh, enggak. Kira-kira kita butuh puzzle yang mana ya? Untuk berjalan otomatis. Nah, biar programnya lebih efisien lagi. Kira-kira kita butuh yang mana ya? Oke, kita butuh puzzle yang ini nih, Kenji, yang paling besar. Nah, kita butuh puzzle yang ini. Kemudian kita sesuaikan dulu nih kotak yang ada di dalam. Nah, kita sesuaikan dengan jumlah koinnya. Koinnya ada berapa? Oke, ada 6 ya. Oke, sekarang kita ambil, kita sesuaikan dengan angkanya angka 6, gitu ya. Klik. Kemudian di sini kita berikan perintahnya dulu. Di sini komputer masih bingung nih. Kita 6 kali ngapain, Kak? Nah, kita 6 kalinya adalah 6 kali langkah. Berarti ambilnya puzzle yang mana, Kenzi? Setelah itu kita sisipkan di dalamnya. Good job. Setelah itu kita klik run. Mhm. Oke. Klik. Nah, good. Oke, berhasil, Kenzi. Nah, good job. Kemana ya? Nah, klik continue lagi, Kenzi. Setelah itu boleh. Nah, oke, kita tunggu dulu ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke. Kenzi, kakak mau tanya, ini untuk jaringan internetnya di rumah menggunakan apa? Menggunakan wifi. Oh, menggunakan WiFi ya. Oke. Ini kemungkinan mungkin sedang tidak stabil aja ya, tapi overall masih bagus. Oke. Nah, klik continue. Nah, kira-kira programnya seperti apa nih, Kenzi? Biar Kenzi bisa mengambil koin yang ada di sini dan juga yang ada di sini. Kira-kira susunan programnya seperti apa? Good. Kita butuh yang itu pertama. Betul, kita ganti dulu berapa langkah ini? Ada? Mhm. Nah, oke.
Nah, oke. Coba. Nah, mhm. Oke, Kenzi, apakah sudah yakin dengan programnya? Oke, good. Oke, betul. Betul. Mhm, good. Oke, good job. Setelah itu kita klik run. Nah, oke, berhasil. Good job. Nah, good job, Kenzi. Oke, you did it. Oke, kita klik continue again. Oke, good. Nah, setelah itu kita masih diminta untuk masuk ke dalam roketnya Kenzi. Nah, tapi di sini posisinya Kenzi adalah membelakangi roketnya. Nah, kira-kira susunan programnya seperti apa nih, Kak? Biar Kenzi-nya bisa balik badan, kemudian Kenzi bisa mengambil box berwarna merah, kemudian kita taruh di tombol hitam ini, kemudian kita juga masih bisa berhasil masuk ke dalam roketnya. Kira-kira susunan programnya seperti apa, Kenzi? Mhm. Good, kita butuh double turn left. Good job. Good, setelah itu, we take the cargo, and then we have to move forward first. Good, setelah itu, kita taruh boxnya. Good job. Setelah itu, good, satu lagi ya. Nah, good job. And then click run. Good job, Kenzie. Oke, good. Masuk kita ke dalam roket. Nah, oke, good job. And then click continue. Nah, sekarang kita akan melihat penerbangan dari roketnya Kenzie nih. Kita akan jalan-jalan pergi keluar angkasa. Sekarang Kenzie can press the green flag in here. Klik di green flags. Oke, good. Nah, go. Oke, ini sudah terbang keluar angkasa ya. Sekarang kita klik continue. Nah, good job ya. Ini Kenzie untuk basic scratch-nya sudah bagus. Sekarang kita move ke nomor 2 nih. Kita akan belajar untuk langsung menciptakan game sendiri di sini ya dengan scratch. Nah, tadi Kenzie sudah berhasil masuk ke dalam roket. Sekarang kita akan menerbangkan roketnya. Nah, ini di sini juga sama ya Kenzie ya. Di sebelah kiri merupakan tempat Kenzie menyusun programnya. Nah, di sebelah kiri ini nih. Kemudian di sebelah kanan ini merupakan perintahnya. Di level 1, Kenzie diminta untuk menggerakkan roketnya. Perintahnya adalah untuk bergerak ke depan dan juga bergerak secara otomatis atau tanpa henti. Begitu ya. Oke, sekarang kita tutup dulu nih. Kenzie boleh? Kita klik. Oke. Nah, kemudian kita klik Garage. Setelah itu ke... Nah, kira-kira nih. Kalau untuk melangkah ke depan atau bergerak ke depan, kita butuh yang mana ya puzzle-nya ya? Good, kita butuh move 10 step. Good job. Kemudian kita diminta untuk bergerak secara otomatis. Nah, untuk bergerak secara otomatis kita butuh perintah yang mana, Kenzi? Nah, oke, ini boleh di Kenzi klik berulang kali nih. Biar roketnya bisa maju ke depan. Klik, klik, klik gitu ya. Oke, good. Nah, tapi di sini capek nih. Kenzi kalau misalkan harus klik berulang kali ya. Kita kan ingin membuat game yang praktis begitu. Nah, kira-kira bagaimana nih Kak untuk bisa bergerak secara otomatis? Kita butuh yang ini, kecap. Tapi kita harus berikan perintahnya dulu. Nah, perintahnya adalah apa? Untuk bergerak. Nah, untuk bergerak kita butuh puzzle yang mana tadi? Kejap. Kita butuh yang itu. Good. Nah, sekarang kita jalankan programnya. Kenzi boleh scroll dulu ke atas sedikit. Nah, oke. Ataupun nanti Kenzi bisa klik ini ya. The green flag in here. Scroll ke atas sedikit. Sedikit, Kenzi. Udah. Ini. Yang begini ini, Kenzi. Scroll ini. Kita scroll ke atas. Nah, ini ya. Kita klik yang green flag ini nih, Kenzi. Nah, oke, good. Sekarang kita cek dulu. Biar kita bisa move ke level berikutnya. Oke, good. Next level. Nah, klik OK. Oke, good. Nah, kemudian
Kita di sini diminta untuk bergerak ke atas dan juga bergerak ke bawah. Nah, di sini kakak mau tanya juga nih Kenzi. Kenzi pernah belajar titik koordinat belum di sekolah? Belum. Belum ya. Nah, di sini kakak mau mengajari Kenzi sedikit pelajaran matematika ya, yaitu adalah pelajaran titik koordinat X dan juga Y. Begitu. Nah, tadi kita sudah belajar koordinat X. Nah, tadi kalau koordinat X fungsinya adalah untuk bergerak ke depan ya. Bergerak ke depan dan juga bergerak ke belakang sebetulnya. Nah, ini adalah koordinat X. Ya, seperti tadi ya. Change, move 10 step X gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk bergerak ke atas, Kak, kita butuh koordinatnya apa? Kita butuh koordinatnya adalah Y. Nah, jadi kalau koordinat Y ini adalah untuk ke atas dan juga untuk ke bawah. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita bergerak ke depan, Kenzi, kira-kira nilainya itu positif apa negatif? Kalau menurut kamu, bergerak ke depan, arahnya ke depan nih. Kita tandanya positif apa negatif kira-kira? Ke Positif. depan. Betul sekali. Kalau ke depan positif ya. Baru kalau ke belakang. Nah, tandanya adalah Negatif. negatif ya. Jadi nanti di sini angkanya adalah -1, begitu. -2, begitu ya. Di sini adalah angka 0. Nah, baru nih di sini kalau kita mau ke depan, artinya angkanya adalah angka 1, angka 2, begitu. Nah, kemudian kita kan diminta untuk bergerak ke atas dan juga ke bawah nih. Nah, kita artinya butuh koordinatnya apa? Koordinatnya kita butuh koordinat Y. Begitu. Nah, tapi sebelum itu, kakak mau tanya dulu. Kalau misalkan kita ke atas, arahnya ke atas nih. Nah, kita tandanya positif apa negatif, Kenzi? Positif. Positif. Kalau ke bawah, Negatif. negatif ya. Artinya, angkanya harus ada tanda apanya? Harus ada tanda negatifnya. Oke ya? Mengerti ya? Oke, kita coba praktekkan dulu deh. Biar Kenzi nggak bingung. Nah, kita di sini diminta untuk bergerak ke atas. Nah, untuk bergerak ke atas kita butuh puzzle yang mana? Bergerak. Tadi koordinatnya adalah Y atau Y. Nah, ke atas itu tandanya adalah Y. Kita lihat di puzzle ini mana yang ada huruf Y-nya, Kenzi? Yang ada huruf Y-nya yang mana? Yang warna yang ada huruf Y. Ini nih. Kita lihat ya di sini ada change Y by 10. Nah, ini artinya adalah untuk bergerak ke atas. Oke. Nah, sekarang coba Kenzi kemudian kita ganti dulu nih. Di sini kan ada kotak nih di sini. Kita klik dulu. Di sini nih kotak tersembunyinya Kenzi. Oke. Nah, kita ganti dulu kalau misalkan ke atas artinya tandanya harus yang up arrow. Nah, good. Nah, sekarang Kenzi boleh klik di warna kuning ini atau kita bisa menggunakan tanda panah yang ada di keyboardnya Kenzi. Tanda panah ke atas yang ada di keyboard. Mau coba pakai yang mana? Nah, oke. Atau Kenzi juga bisa menggunakan keyboard. Nah, coba Kenzi pakai yang di keyboard. Mhm. Sudah dicoba. Nah, oke, good. Sekarang kita buat satu program lagi untuk yang ke bawah, Kenzi. Oke. Artinya kita butuh ambil lagi yang ini nih. Nah, kita ambil programnya lagi. Kita taruh atasnya aja, Kenzi. Di bagian atasnya aja. Atasnya lagi biar lebih rapi, Kenzi. Nah, ke situ ya. Nah, kemudian kita ambil dulu perintahnya untuk ke bawah. Tadi kalau ke bawah yang mana ya? Nah, good. Betul, kita ganti dulu down arrow. Setelah itu kita berikan perintahnya. Mhm. Change Y by. Nah, good. Nah, tadi diingat ya, kalau misalkan ke bawah, tandanya harus angkanya adalah angka negatif. Artinya, di sini Kenzi kita lihat. Nah, di sini angkanya masih positif ya. Betul ya? Nah, di sini kita berikan dulu tanda negatif. Nah, oke, berarti -10. Oke, good. Setelah itu kita coba jalankan programnya. Kita gunakan tanda panah ke bawah di keyboard, coba. Nah, oke, mau ya? Sekarang ke atas bawah Kenzi coba. Nah, oke, sekarang kita sambil jalankan program ini, kita klik green flag-nya. Nah,
Sekarang Kenzi sambil gerakan keyboardnya. Nah, oke, good ya. Oke, good job Kenzi. Sekarang kita klik cek. Nah, oke, you did it, Kenzi. You pass the level and then we click next. Nah, ini nih. Klik oke lagi boleh. Nah, oke, good. Nah, di sini kita akan belajar untuk menciptakan suatu animasi sederhana. Di sini kita akan belajar untuk mengganti asap roketnya, Kenzi. Nah, oke, di sini ya. Di sini ada asap roket nih. Nah, kira-kira kita butuh perintah yang mana nih, Kak, untuk bisa mengganti asapnya? Good, kita butuh yang itu. Betul. Nah, sekarang kita coba jalankan dulu programnya, Kenzi. Nah, oke. Tapi di sini kita lihat asapnya tidak berganti roketnya. Nah, biar asapnya bisa berganti-ganti, kita butuh pakai yang mana, Kak? Nah, kita butuh yang ini nih, Kenzi. Yang forever ini nih. Nah, oke. Kita masukkan ke dalamnya. Kita sisipkan di tengah, Kenzi. Kita tarik dulu yang paling besar, kita sisipkan. Oke, boleh. Kita ambil satu persatu. Nah, kita masukkan dulu perintahnya. Good, kita taruh situ. Sekarang kita klik stop dulu, boleh? Klik stop, kita tarik lagi. Sekarang roketnya. Kita klik dulu nih, roket ini nih. Diklik. Nah, diklik, kita tarik ke belakang. Oke, kita tarik ke belakang, boleh? Diklik saja, kemudian ditarik ke belakang. Oke, good. Oke, sekarang kita klik ya, green flag lagi. Nah, roketnya sudah berganti-ganti ya asapnya ya. Wah, tapi ini cepat banget, Kak. Kenzi nggak bisa ngelihat nih perbedaan antara asapnya kayak gimana. Nah, kita butuh perintah yang mana, Kenzi, artinya untuk memberikan jeda. Oke, good job. Kita taruh di, betul di situ. Nah, oke, betul. Sekarang kita klik di green flag lagi. Oke, klik di green flag, Kenzi. Oke, good. Dan tapi ini masih terlalu lama ya. Ini Kenzi boleh ganti saja angka satunya menjadi 0,5. 0,5. 0,5. Nah, oke. Sekarang lebih lambat ya. Perpindahan asapnya ya. Oke, good job. Oke, nanti Kenzi bisa nih selesaikan untuk pembelajarannya sampai ke level terakhir begitu ya. Di level 9 nanti kita akan belajar untuk bisa menciptakan suatu game sederhana nih nanti di level 9 ini. Begitu ya. Dari penyusunan program yang baru saja kita pelajari hari ini. Begitu ya. Bahkan di trial class ini saja, Kenzi sudah bisa untuk menciptakan game sendiri. Nah, yang tentunya Kenzi nanti akan bisa nih kembangkan game kamu sendiri ya. Benar-benar pure, idenya adalah dari ide originalnya Kenzi. Begitu dari desainnya, dari konsep gamenya, nanti Kenzi akan kembangkan sendiri. Begitu ya. Tapi kakak mau tanya dulu nih ke Kenzi. Kira-kira Kenzi suka nggak dengan pembelajarannya? Suka. Suka ya. Oke, kemudian kira-kira Kenzi nanti apakah mau belajar lagi nanti? Mau ya? Oke, good job. Nah, sekarang kakak mau ke bapak dulu nih. Ini yang mendampingi sekarang bapak ya? Betul ya? Ya. Atau masih ibu? Bapak sekarang yang Ya. mendampingi? Bapak begitu ya. Baik, kira-kira bapaknya mana nih, Kenzi? Heeh. Baik, bapak atau ibu? Heeh. Iya, Oke, baik. Oke, boleh mungkin muncul di frame juga Bapak, agak ke tengah dikit begitu ya. Oke, baik. Bapak tadi sempat melihat juga ya Pak ya, untuk sesi iya, praktikalnya bagaimana begitu ya untuk adik Kenzi ya. Baik, sekarang iya. kakak mau tanya pendapatnya dulu nih Pak. Kira-kira apakah Bapak ada tanggapan begitu Pak mengenai sesi praktikal ataupun sesi pembelajaran yang baru saja diikuti oleh adik Kenzi tadi? Ya, secara garis besarnya itu dapat dapat dimengerti sama anak saya. Mhm, Terus dia dapat eh, mempraktekkan jadi gitu. mhm, mhm. Oke, baik betul sekali Bapak. Ini saya izin untuk memberikan feedback juga ya Bapak ya ke adik Kenzi begitu. Ya, Karena kalau menurut kakak, ini Kenzinya sudah hebat sekali Bapak. Dari tadi di iya, level pertamanya begitu ya, ketika pengenalan basic Scratch-nya, Kenzi sudah bagus. Secara logika codingnya sudah bagus, sudah paham begitu. Kemudian yang kakak highlight lagi adalah kemampuan berbahasa Inggrisnya Bapak.
sudah bagus sekali, begitu ya. Sudah tahu step forward, sudah tahu turn left, sudah tahu turn right juga, begitu ya. Hanya kurang teliti saja, begitu ya. Kurang hati-hati, begitu. Emang Oke. dia suka, kalau itu bahasa gerusak-gerusuk, Iya betul Bapak. pelajaran di sekolah juga. Heeh. Tadi kurang Tapi sedikit dia teliti saja. ngerti Heeh. mah ngerti, Mhm. cuma ngerjainnya suka gerasa-gerusuk aja gitu. Heeh. Betul sekali Bapak. Ini tadi juga saya lihat sebetulnya sudah bagus, begitu sudah mengerti di Kenzi-nya secara pemahaman codingnya sudah bagus, tapi memang hanya kurang teliti saja. Oke, tadi ada beberapa Iya. penyusunan program yang masih kurang tepat begitu ya. Kemudian pun ketika sesi pembuatan gamenya pun juga Kenzi bagus begitu, bisa menerima arahan saya dengan baik. Kemudian pun ketika pelajaran matematika pun tadi yang saya berikan, Kenzi pun juga paham begitu. Yang artinya Kenzi sudah bisa sekali nih Bapak untuk mengikuti kelasnya dengan baik. Yang tentunya nanti Iya. di sini akan masih banyak nih Bapak pembelajaran-pembelajaran lainnya yang tentunya akan mampu mengasah logika berpikir, kemudian juga akan mampu mengasah kemampuan berhitung ataupun kemampuan berbahasa Inggris dari adik Kenzi. Seperti itu. Iya. Nah, kira-kira dulu nih Bapak, dari Bapak atau dari Kenzi, apakah ada pertanyaan dulu sekarang? Iya. Belum ada? Oke, siap. Nah, Kenzi nanti boleh ya, nanti kita lanjutkan lagi untuk pembelajaran pembuatan gamenya. Nah, tapi sekarang kakak mau izin untuk menjelaskan sebetulnya algoritmix itu apa sih, Kak? Nah, ini kakak izin untuk share screen kembali ya, Pak ya. Oke, baik sebelumnya, Bapak ini saya bertanya, yang akan mendampingi sekarang Bapak ini? Saya kebenaran ayahnya. Oh, betul. Yang akan mendampingi sekarang ini Bapak sekarang? Atau Iya. apakah Bunda kembali? Bapak begitu ya? Oh benar ya. Ya. Baik. Gimana Kak? Oke, Maaf ya, baik. Oke, barusan tidak ada apa-apa, ini dulu. Bunda. Oke, baik Bunda. Ini sekarang akan saya jelaskan mengenai algoritmix itu sebetulnya apa, Bunda. Tadi ketika praktikal Kenzinya sudah pintar sekali, Bun. Sudah hebat, begitu. Nah, sekarang akan saya jelaskan sebetulnya algoritmix ini apa sih, Kak. Nah, algoritmix ini sebetulnya merupakan sekolah internasional nih, Bunda. Seperti tadi Kakak bilang di awal ya. Jadi nanti teman-temannya Kenzi bukan cuma dari Indonesia aja, tapi dari 90 negara, begitu ya. Yang dimana nanti ada dari negara Inggris, ada dari Malaysia, ada nanti dari negara Jepang, begitu ya, dari berbagai negara. Kemudian nanti di sini fokusnya ngapain Kak? Di sini fokusnya adalah untuk melatih keterampilan IT untuk anak-anak, begitu ya. Dari rentang usia 5 sampai 17 tahun, begitu. Tentunya di sini anak-anak ngapain aja Kak? Tentunya nanti di sini fokus utamanya adalah untuk mengarahkan penggunaan gadget anak ke arah yang lebih bermanfaat, yaitu adalah belajar coding. Kemudian nanti pun di sini Kenzi juga tentunya akan mendapatkan wawasan ataupun keahlian IT, begitu ya. Jadi mana merupakan keahlian IT saat ini merupakan keahlian yang sangat diperlukan di era digital saat ini. Kemudian pun tentunya dengan pembelajaran coding Bunda untuk saat ini manfaatnya apa nih Kak untuk anak-anak? Tentunya akan mampu mengembangkan logika berpikir nih Bunda. Tentunya ketika logika berpikir anak semakin berkembang, Kenzi pun juga tentu akan lebih cerdas lagi. Kemudian pun nanti kreativitasnya juga akan berkembang, akan memunculkan ide-ide kreatif juga, begitu. Nah, kemudian karena kami merupakan sekolah internasional, kami sudah tersebar di 90 negara dengan headquarter-nya atau kantor pusatnya ada di mana nih, Kak? Kantor pusatnya kami ada di Dubai, begitu ya, di Uni Emirat Arab, begitu. Kemudian kalau untuk di Indonesia, kantor pusatnya ada di mana nih, Kak? Kantor pusatnya ada di Jakarta Pusat, Bunda. Di Senayan City, di Gedung Penin Tower lantai 15, begitu. Dan kami juga sudah memiliki student lebih dari 1.100.000 anak-anak begitu ya, yang sudah tersabar di 90 negara dengan terbagi di 515 kantor cabang. Begitu. Kemudian kami pun juga sudah beroperasi selama 7 tahun di market coding dan juga desain untuk anak-anak. Kemudian, kenapa nih Kak banyak orang tua yang memilih algoritmix begitu ya? Karena pertama, kurikulum yang kami gunakan merupakan kurikulum internasional Bunda. Jadi nanti yang dipelajari oleh Kenzi saat ini itu sama di 90 negara lainnya. Kemudian di sini pun juga untuk kurikulumnya sudah dikembangkan oleh tim pendidik dan juga psikolog anak yang tentunya sudah sesuai nih dengan minat bakat dan juga usia dari anak-anak.
Kemudian pun dalam pembelajarannya kami menggunakan pendekatan permainan. Yang dimana nanti kelasnya akan fun, begitu, akan terasa lebih menarik dibandingkan dari sekolah-sekolah formal. Begitu di sini kami kelasnya akan lebih menyenangkan, biar anak-anaknya nggak bosan dalam belajar. Nah, kemudian di sini pun kami juga untuk tutor-tutornya Bunda sudah memiliki tutor-tutor yang terbaik begitu ya, yang sudah berpengalaman untuk mengajar IT ataupun mengajar coding selama 3 tahun. Nah, kemudian untuk metode pembelajarannya bagaimana nih Kak? Untuk metode pembelajarannya, baik Bunda sebelumnya Kakak izin untuk stop share dulu ya, mohon maaf ya. Ini Kakak izin stop share dulu, kemudian Kakak share screen kembali. Biar Kakak bisa gunakan annotate. Nah, oke sekarang sudah lebih nyaman. Nah, untuk pembelajarannya bagaimana nih Kak? Untuk pembelajarannya adalah, untuk pembelajarannya adalah pembelajaran online begitu ya. Nah, jadi nanti pembelajarannya akan menggunakan platform yang tadi ya Bunda ya. Seperti tadi yang kita lihat di awal, jadi nanti tidak akan menggunakan Zoom lagi, tapi menggunakan platform pembelajaran tadi. Jadi nanti semua modul, semua praktikal, semua materinya sudah akan ada di platform pembelajaran tadi. Kemudian pun nanti Kenzi pun juga akan bisa berinteraksi dengan programmer-programmer dunia lainnya. Dan juga tentunya Kenzi akan diberikan lab eksklusif untuk pembuatan game dan juga animasi sendiri yang bisa diakses kapanpun dan juga dimanapun. Seperti itu. Nah, kemudian adalah mengenai jalur pendidikannya, Bunda. Nantinya Kenzi akan masuk di kelas ini ya, di kelas pemrograman visual. Nah, nantinya akan terdiri dari satu kurikulum. Nah, kemudian nanti untuk kelas selanjutnya bagaimana nih, Kak? Misalkan Kenzi masih tertarik untuk belajar menciptakan game lagi, tapi game yang lebih kompleks begitu ya. Nanti codingnya pun juga berbeda codingnya. Kami akan menggunakan coding script begitu. Jadi nanti untuk penyusunan programnya adalah membuat script. Nah, nanti kelas selanjutnya adalah di kelas game design setelah itu. Nah, jadi nanti di sini nih, Kenzi kalau misalkan kamu masih tertarik untuk pembuatan game 3 dimensi, animasi 3 dimensi, begitu ya, khususnya yang ada di Roblox, kamu bisa masuk di kelas game design. Nah, nanti ataupun misalkan dari ayah dan juga bunda, Kak, Kenzi sudah cukup nih untuk pembelajaran pembuatan gamenya. Saya ingin Kenzi belajar yang lain, bisa menciptakan fungsi coding yang lain. Nah, nanti setelah itu Kenzi bisa masuk di kelas Python Start aja kalau begitu. Nah, kalau di kelas Python Start ini, Bunda, atau di kelas Python ini merupakan kelas sudah tarafnya profesional ya. Yang artinya ini tarafnya adalah untuk mahasiswa dan juga untuk mencari kerja, begitu. Yang artinya pun nanti di sini untuk pembelajarannya akan lebih expert lagi. Di sini nanti Kenzi akan bisa menciptakan aplikasi, menciptakan website, begitu ya, ataupun nanti menciptakan AI. Wah, keren sekali ya. Jadi nanti di sini kita akan belajar untuk menjadi real programmer. Nah, tapi untuk sekarang, Kenzi akan masuk di kelas ini nih, pemrograman visual. Seperti tadi yang keinginan oleh adik Kenzi ya, ingin belajar menciptakan game 2 dimensi. Nah, kemudian nanti untuk silabusnya bagaimana nih, Kak? Nah, silabusnya adalah seperti ini ya, Bunda ya. Nah, oke. Jadi nantinya di sini akan ada 2 pilihan kelas, seperti tadi Kakak bilang. Ada kelas grup dan juga kelas private. Nah, kemudian nanti di sini akan terbagi menjadi 6 modul pembelajaran yang fokusnya adalah 32 pelajaran atau 32 pertemuan untuk semuanya. Nah, kita lihat dulu ya di modul pertama. Tentu kita akan belajar dasar-dasarnya dulu nih, Kenzi. Kita akan belajar untuk menciptakan game basic begitu ya. Nah, kita akan belajar dulu dasar-dasarnya, kita akan belajar algoritma begitu ya. Kemudian nanti kita akan belajar pengulangan seperti tadi biar efektif lagi untuk gamenya. Baru nanti di pertemuan kelima, Kenzi sudah bisa untuk menciptakan game ataupun animasi pertamanya di Scratch. Nah, kebayang ya, baru pertemuan kelima saja, Kenzi sudah bisa menciptakan project pertamanya. Nah, tentunya akan lebih keren lagi ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, nanti di modul kedua kita akan belajar modul namanya modul angkasa. Di sini kita akan belajar koordinat, Kenzi. Nah, baru nanti di modul ketiga kita akan lebih fokus lagi nih untuk pembuatan gamenya lagi. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita di sini akan mendesain gamenya, akan membuat gamenya seperti apa, begitu ya, tantangannya bagaimana, begitu. Nah, kemudian nanti di modul keempat nih, kita akan belajar mengenal logika. Nah, kemudian nanti di modul kelima kita akan belajar modul variabel. Baru nih, di modul terakhir, kita akan belajar modul namanya modul klon, begitu ya. Nah, modul klon ini kita nantinya di pertemuan terakhir, Kenzi harus menyiapkan proyek pamungkasnya nih, atau proyek yang paling keren, begitu ya.
dari pembelajaran sebelumnya. Yang tentunya nanti pun Kenzi di sini juga akan belajar presentasi, begitu ya. Presentasi nanti di depan anak-anak ataupun di depan mentornya, gitu. Tapi pun Kenzi tidak usah khawatir juga karena tentunya nanti di sini Kenzi juga akan latihan juga ya untuk presentasinya. Nah, kira-kira dulu nih Bunda, mengenai silabus belajarnya, apakah ada yang ingin tanyakan dulu? Kalau mengenai pelajaran, udah sih kayaknya. Cukup ya. Baik. Tinggal nanya anaknya aja nanti. Oke, boleh. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai format belajarnya. Nah, jadi untuk format belajarnya seperti apa, Kak? Jadi nanti di sini akan ada 2 pilihan kelas, Bun. Akan ada kelas grup dan juga kelas private. Kalau di kelas grup nanti maksimalnya adalah 10 anak-anak. Kalau di kelas private nanti akan ada 1 murid didampingi oleh 1 guru. Kemudian nanti untuk masing-masing kelas grup dan juga kelas private akan berjumlah 32 pertemuan. Yang artinya kalau di kelas grup akan menempuh waktu 32 minggu atau 8 bulan pembelajaran. Kemudian durasinya adalah 90 menit. Tentu akan lebih lama daripada yang private karena apa, Kak? Karena muridnya lebih banyak. Biar nanti setiap anak mendapatkan porsi dan juga perhatian yang sama dari tutornya ataupun dari mentornya. Nah, tapi kalau di kelas private bagaimana nih, Kak? Kalau di kelas private nanti bimbingannya bisa lebih dari sekali. Kemudian pun nanti durasinya akan lebih singkat, yaitu adalah 60 menit kalau di kelas private. Tapi nanti betul-betul diskusinya hanya Kenzi seorang, begitu. Kemudian, karena bimbingannya bisa lebih dari sekali, nanti programnya atau untuk menghabiskan satu kurikulum akan lebih singkat. Akan kurang dari 8 bulan. Minimalnya adalah 4 bulan kalau di kelas private, lebih cepat, begitu ya. Nah, kira-kira dulu Bunda kalau mengenai format belajar, apakah ada yang ingin tanyakan? Udah kayak. Cukup ya, dari Udah. Kenzi apakah ada? Oke, belum ada ya. Oke, kalau gitu ini akan lihatkan dulu nih untuk kelas selanjutannya nih Kak. Kalau misalkan di kelas game design, nah di kelas Roblox tadi ya Kak, nanti Kenzi belajar menciptakan apa? Nah, Kenzi akan belajar menciptakan ini nih Kenzi. Nah, kita akan belajar untuk mendesain game 3 dimensi khususnya ada di Roblox begitu ya. Nah, dan tentunya di sini belajar codingnya pun berbeda, Kenzi. Di sini nanti penyusunan programnya tidak seperti tadi. Kalau tadi kan Kenzi masih seperti menyusun balok ya, atau menyusun puzzle. Kalau di kelas game design, nanti penyusunan programnya adalah seperti kita membuat script. Jadi tentunya pembelajaran codingnya akan lebih naik level lagi. Seperti itu. Nah, kemudian di sini pun kami juga ada yang namanya kelas olimpiade. Nah, kelas olimpiade itu apa, Kak? Kelas olimpiade ini merupakan kelas perlombaan, di mana kami khususkan untuk anak-anak yang berprestasi dan juga tentunya bersedia. Salah satu contohnya siapa, Kak? Salah satu contohnya adalah seperti Adik Prince. Adik Prince ini Kenzi dari Jawa Barat. Umurnya baru 8 tahun ya. Nah, di sini Adik Kenzi memenangkan juara 1 pengembangan game Roblox. Mendapatkan hadiah sebesar Rp5.500.000 begitu. Yang tentunya nanti kalau misalkan Kenzi tertarik, kakak juga bisa nih daftarkan Kenzi masuk di kelas olimpiade dan juga tentu juara. Seperti itu. Kira-kira Kenzi tertarik nggak untuk jadi juara? Mau ya? Tertarik ya? Oke, good. Nanti kakak bisa rekomendasikan untuk Kenzi masuk di kelas olimpiade. Dan berikutnya, kakak akan menjelaskan mengenai format pembelajaran. Nah, kira-kira dulu nih, Kenzi dan juga Bunda, begitu ya. Mantepnya, ada di kelas yang mana? Di kelas grup atau mungkin di kelas yang private seperti itu? Kalau enaknya sih menurut saya mending di grup kan, soalnya Oke. kalau di grup kan banyak temen juga. Heeh. Bisa saling berkomunikasi sama temen juga kan. Oke, betul sekali Bunda. Kalau di kelas grup tentunya nanti akan mampu meningkatkan kreativitas dan juga tentunya akan lebih mampu mengasah keberanian begitu ya. Karena tentunya nanti kalau di kelas grup teman-temannya Kenzi akan terdiri dari 7 sampai 10 anak-anak Kenzi paling maksimal begitu ya. Maksimalnya adalah 10 anak-anak begitu. Nah, kemudian nanti bimbingannya adalah seminggu 1 kali ya Kenzi ya. Nah, nanti untuk gambaran kelasnya seperti apa Kak kalau di kelas grup? Nah, gambaran kelasnya adalah seperti ini Kenzi. Nah, jadi nanti kelas grup itu kelasnya akan terdiri dari 8 ya sebetulnya, minimalnya adalah 8 sampai 10 anak-anak. Nah, kemudian nanti pun Kenzi juga bisa tentunya berkenalan dengan teman-teman yang lain.
yang ada di berbagai macam kota yang ada di Indonesia, begitu ya. Kemudian pun nanti Kenzi juga akan bisa melihat proyek-proyek dari teman-teman yang lain, begitu ya. Yang tentunya akan memacu kreativitasnya Kenzi juga. Kemudian nanti untuk bimbingannya akan didampingi oleh satu mentor seperti ini. Oke ya. Oke. Dan kemudian, nah, di sini pun kami juga sudah mendapatkan rating dan juga ulasan baik begitu ya di Google ataupun yang ada di sosial media begitu. Di Facebook kami mendapatkan rating 4,9 dan juga tentunya di aplikasi Trustpilot kami sudah mendapatkan rating 4,7 dan kami juga sudah banyak mendapatkan ulasan positif yang ada di sosial media seperti ini. Nah, oke. Dan berikutnya, kakak akan menjelaskan mengenai pembiayaan nih di kelas grup, begitu ya, seperti tadi Kenzi dan juga Bunda, begitu. Nah, dan tentunya di sini Kenzi sudah berhak untuk mendapatkan harga special price nih, karena sudah mengikuti trial class-nya dengan baik, begitu ya. Nah, kira-kira untuk paket belajarnya seperti apa nih, Kak? Nah, untuk paket belajarnya adalah seperti ini nih, Kenzi dan juga Bunda. Di sini kami menawarkan 3 paket kelas. Yang pertama di kelas basic, yaitu adalah 16 pelajaran, atau untuk di kelas grup durasinya adalah 4 bulan. Biayanya berapa, Kak? Dari 2,7 ini menjadi 2,4 nih. Nah, kemudian kalau misalkan Kenzinya mau belajar satu kurikulum, Kak. Nah, ambilnya yang mana? Ambilnya adalah yang expert. Expert atau satu kurikulum full ya. Nah, atau nanti durasi pembelajarannya adalah 8 bulan. Nah, atau 1 tahun akademik begitu ya. Biayanya berapa nih, Kak? Dari 5,4 ini menjadi 4.600.000 saja seperti itu. Tentu benefitnya akan lebih banyak ya kalau di kelas expert, Kenzi. Tentunya di sini Bunda akan mendapatkan 10 kali konsultasi dengan tutor secara gratis begitu. Jadi nanti kalau misalkan di luar bimbingan, Bunda ingin konsultasi dengan tutornya mengenai progres pembelajarannya. Nanti bisa sekali akan mendapatkan 10 kali konsultasi jatahnya secara gratis di luar bimbingan. Kemudian karena tentunya sudah menyelesaikan satu kurikulum, Kenzi akan mendapatkan satu sertifikat internasional seperti ini yang nanti akan dikirimkan langsung dari Dubai, begitu ya. Nah, kemudian juga tentunya sudah akan berkesempatan untuk mengikuti kompetisi internal yang ada di Algorithmics. Nah, kemudian kira-kira nih kalau misalkan Kenzinya mau belajar 2 kurikulum nih, Kak. Satu lagi Kenzinya mau belajar menjadi seorang programmer atau di kelas Python begitu. Ambilnya yang mana? Ambilnya adalah yang profesional atau 64 pelajaran. Nah, di 64 pelajaran nanti ini akan ada 2 kurikulum. Yang pertama adalah kelas VP atau kelas Visual Programming. Baru yang berikutnya adalah kelas Python atau di kelas programmer begitu. Biayanya berapa nih, Kak? Biayanya dari 10.800.000 ini menjadi 8,6 begitu untuk 16 bulan atau 2 tahun akademik. Nah, oke. Nah, kemudian benefitnya apa nih, Kak? Benefitnya tentu akan lebih banyak lagi nih, Bunda dan juga Kenzi. Tentunya nanti akan mendapatkan 20 kali konsultasi dengan tutor secara gratis dan juga tentunya akan berkesempatan untuk mengikuti kompetisi internal ataupun eksternal yang ada di luar Algorithmics. Kemudian juga tentunya akan mendapatkan 2 sertifikat langsung nih dari 2 sertifikat internasional begitu ya, dan juga yang paling penting, Kenzi akan berkesempatan untuk masuk di kelas Olimpiade atau di kelas eksternal begitu ya, olimpiade eksternal begitu. Nah, kalau dari kakak nih rekomendasi yang mana nih, Kak? Kalau dari saya tentunya adalah di kelas yang expert dulu, Bunda. Biar apa, Kak? Biar programnya tidak terputus. Seperti itu. Nah, kira-kira nih kalau dari Kenzi dan juga Bunda, prefernya ada di paket belajar yang mana? Soalnya gimana anaknya dulu kali ya. Enggak, aduh. Ini benar-benar. Kalau dari Kenzi nih, Kenzi mantapnya ada di paket ya belajar yang mana nih, Kenzi? Kalau kamu mau nih yang mana? Masih mikir. Oh, masih mikir. Kalau Kenzi nih, maunya yang mana dulu? Kalau kayak menurut Kenzi, Kenzi maunya yang mana? Mantapnya ada di kelas yang mana? Yang basic. Basic dulu boleh. Jadi nanti Kenzi ketika mau upgrade lagi nih 16 pelajaran lagi. Biar nanti pembelajarannya utuh 32 pelajaran begitu ya. Nanti Kenzi hanya tinggal perlu membayar sisanya saja. Jadi nanti untuk selama 4 bulan
Nanti 4,6 ini Kenzi dikurangi yang 2,4. Jadi nanti sekitar 2,2. Bunda dan juga Kenzi sudah mendapatkan 16 pelajaran lagi atau 32 pelajaran ya. Atau satu kurikulum full. Begitu. Nah, kalau dari Bunda kira-kira apakah cocok Bun untuk yang basic 16 pelajaran? Ya, gimana anaknya aja sih? Oke. Nah, kemudian ini pun saya juga masih ada tambahan diskon nih untuk adik Kenzi ya. Karena tadi ketika pembelajarannya sudah baik dan juga pintar banget nih. Nah, ini kakak ada namanya programnya program beasiswa ya. Nah, ini adalah program dari diskon mentor begitu. Nah, kira-kira seperti apa nih Kak untuk biayanya? Nah, oke. Jadi Bunda, untuk harga yang basic ya, dari harga 2,4 tadi, ini menjadi 1.888.000 saja. Kemudian untuk yang expert, untuk yang 32 pelajaran, begitu ya, dari harga 4,6 ini menjadi 3.520.000 saja. Kemudian untuk yang profesional, untuk tadi harga normalnya adalah 8,5 juta, ini menjadi 6.464.000. Begitu. Nah, oke. Kira-kira nih Bunda dengan tambahan diskon yang ada nih. Kira-kira Bunda apakah mau ambil yang expert dulu deh karena secara pembiayaan tentu lebih murah. Jadi 110.000 begitu kalau untuk yang expert. Apa tetap mau yang basic dulu nih? Nggak apa-apa juga. Yang basic nanti kalau misalkan mau upgrade kelas pun Bunda hanya tinggal perlu membayar sisanya saja. 3.500.000 dikurangi 1.888.000. Nanti hanya sekitar 1,6 bahkan Bunda. Hanya 1,6 Bunda sudah akan mendapatkan 16 pelajaran lagi. Nah, jadi nanti totalnya adalah 8 bulan pembelajaran. Tapi diambil secara bertahap. Jadi yang pertama basic, nanti durasinya adalah 4 bulan. Nah, nanti selama 4 bulan ini Bunda betul-betul tidak perlu membayar apa-apa lagi. Seperti itu. Mm-mm. Bunda gimana nih? Cocok dengan yang basic? 16 pelajaran, 1.888.000. Mungkin nanti dulu ya, kita harus ini dulu mungkin ya. Mm-mm. Harus berunding dulu sama anaknya juga kan, sama ayahnya juga. Oke, baik. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Bunda, kira-kira yang nantinya yang akan didiskusikan nih dengan Kenzi dan juga Bapak begitu. Kira-kira seputar apa? Biar nanti Kakak juga bisa bantu jelaskan begitu. Karena tentunya saya setuju sekali nih kalau menyangkut begitu ya, menyangkut tentang pendidikan, pembiayaan begitu ya. Khususnya untuk anak-anak itu memang perlu sekali nih untuk berdiskusi. Nah, kira-kira diskusinya seputar apa dulu nih Eh, Bunda? Biar saya bisa Mungkin bantu juga. pembiayaan juga kan, Oke, soalnya baik. kan kita juga bukan bukan buat satu anak juga. Satu pembiayaan, kedua mungkin anaknya takutnya yang udah-udah kan di pertengahan jalan juga. Nah, itu yang harus Nah, diiniin oke, juga karena kan baik. kalau udah masuk biaya juga kan sayang juga gitu. Mm, oke, Misalkan kalau kalau anaknya pertengahan ini berhenti, gitu, tiba-tiba oke. berhenti. Nah, oke Bunda. Sebelumnya di sini kami ada fitur-fitur yang tentunya memudahkan siswa untuk belajar. Di antaranya apa Kak? Nah, di sini kami ada namanya sistem refund, jaminan refund. Nah, refund ini maksudnya bagaimana Kak? Jadi nanti di sini kami akan ada jaminan pengembalian dana. Misalkan bagaimana Kak? Misalkan Kenzi ambil dulu tadi yang basic 16 pelajaran ya. Nah, kemudian nanti tiba-tiba nih di pertemuan setengahnya deh ya, mungkin pertemuan ke-8, nanti sampai modul kedua begitu. Kenzi tiba-tiba tidak bisa melanjutkan pembelajarannya nih karena ada satu dan lain hal. Kemudian Bunda pun ingin melakukan pengajuan refund. Nah, nanti untuk 8 pelajaran lagi yang belum dipelajari nanti akan dikembalikan ke orang tua begitu. Jadi yang dikembalikan adalah modul ataupun sisa pelajaran yang belum dipelajari. Begitu. Tapi tentunya sebelumnya kami akan berdiskusi dulu nih dengan parent begitu ya. Kira-kira kendalanya apa, kemudian juga tentunya akan dicarikan solusinya. Nah, begitu. Ataupun misalkan dalam 1 bulan Kenzi ingin liburan, tidak ingin diganggu dengan pembelajaran. Nah, itu ambilnya bagaimana, Kak? Nah, nanti Bunda bisa mengajukan pembukuan kelas. Nah, pembukuan kelas itu bagaimana, Kak? Jadi misalkan ada satu rentang waktu nih, dalam 1 bulan Kenzinya tidak ingin belajar, tidak ingin bimbingan, atau mungkin ada UAS begitu. Nah, nanti
Bunda bisa nih mengajukan pembukaan kelas. Nanti untuk durasinya adalah 1 sampai 3 bulan. Begitu. Nah, kemudian misalkan dulu nih, kalau misalkan nih Kak, kalau untuk 16 pelajaran saya kelihatannya belum bisa nih Kak. Kira-kira ada nggak nih paket yang lebih kecil lagi? Nah, tentu kami ada nih Bunda, yaitu ada di 8 pelajaran, begitu, atau selama 2 bulan. Nah, selama 2 bulan, nanti biayanya adalah 1.016.000 Bunda. Nanti untuk seminggu 1 kali, atau untuk durasinya adalah 2 bulan, begitu ya. Nah, ataupun seperti tadi ya, kami ada tadi beberapa fitur yang tentunya akan membantu memudahkan siswa untuk belajar juga, gitu. Mm-mm. Untuk yang paling kecil kami ada 8 pelajaran nih Bunda, 1.016.000 untuk selama 2 bulan. Jadi nanti selama 2 bulan betul-betul Bunda tidak perlu membayar apapun lagi. Mm-mm. Mm-mm. Untuk yang 8 pelajaran Bunda, ini apakah cocok begitu? 1.016.000 begitu? Heeh. Mungkin bisa nanti aja dulu kali ya. Mm-mm. Kita nggak bisa langsung ngambil sekarang ininya. Soalnya kita juga kan kalau pembiayaan segitu lumayan juga ya. Oh, oh, oke, Dari baik Bunda. pembiayaan juga kita kan Mm, lagi ini dulu gitu. mm-mm. Soalnya kan Oke, kebetulan usaha kita juga lagi menurun juga gitu. oke, baik Bunda, tidak apa-apa begitu ya. Oke, baik, boleh. Nah, kira-kira Bunda nih, mungkin kalau boleh tahu nih Bunda, estimasinya kira-kira kalau untuk bimbingan coding, kira-kira Bunda ada di angka berapa Bun? Kalau misalkan Kakak boleh tahu, kira-kira kalau ekspektasi Bunda untuk biaya per bulannya. Kalau saat ini sih belum belum bisa diprediksi ya. Soalnya emang lagi benar-benar banyak pengeluaran juga. Oke, baik. Soalnya adanya juga baru masuk sekolah juga soalnya. Baru Oke, masuk baik. sekolah, Oke. ya lumayan juga kan Mhm. pembiayaan Oke, membengkak juga gitu. oke, baik. Oke, tidak apa-apa Bunda. Baik, nanti kalau misalkan Mungkin nih, kalau mm, misalkan ditunda dulu nggak apa-apa kan gitu. Misalkan kita kalau udah ada pembiayaannya ya insya oke. Allah Mhm. kita Baik, maju lanjut gitu. oke. Kalau untuk sekarang kayaknya Mhm. ditunda dulu aja gitu. Oke, baik. Tidak apa-apa Bunda. Jadi nanti kalau misalkan siapa tuh sudah ada rezeki lagi begitu ya, sudah ada rezeki Nah tambahan. gitu. Nanti kalau misalkan sudah nanti mau bergabung boleh sekali. Nanti kalau misalkan ini apa promonya masih ada pun, nanti tinggal dicat saja Bunda di nomor saya yang tadi. Nanti akan coba Kakak Iya, diskusikan dengan bagian pengajaran untuk memberikan harga promo yang ini. Seperti itu. iya, iya Baik, kalau siap. gitu tidak Mudah-mudahan apa-apa ada Bunda. rezekinya. Amin Bunda. Soalnya kan Kak. baru masuk juga kan, kalau baru masuk sekolah ya lumayan kan Heeh, perlengkapan sama oke. ininya. Mm. Iya Bunda, tidak apa-apa. Kakak doakan semoga rezekinya makin lancar ya Bunda ya. Iya, Oke, amin. Terus amin. kebetulan juga usahanya lagi menurun juga ini. Oke, tidak apa-apa. Baik, kalau begitu, Hmm, kalau misalkan Bunda ada apa-apa begitu ya mengenai bimbingannya, bisa ditanyakan Iya, langsung ke CSN lagi begitu ya. iya Oke, siap siap. Terima kasih siap. buat bimbingannya Sama-sama hari Bunda. ini. Oke, sama-sama. Iya, Kalau begitu, Kakak pamit undur diri begitu ya. Adik iya. Feby dan juga Makasih Bunda ya. Kak. Sama-sama Bunda. Kalau begitu Kakak pamit ya. Assalamualaikum. Selamat malam Kak. Waalaikumsalam. Mari Bun.